Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar baik untuk para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT yang masih belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari pihak pos untuk pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000, sahabat itu. Nah, kira-kira kabar baiknya apa ya untuk para KPM yang masih belum mendapatkan undangan? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar baik untuk para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT, baik yang BPNT murni maupun BPNT PKH yang hingga saat ini juga masih belum mendapatkan undangan atau pemberitahuan dari pihak pos untuk pencairan bantuan BPNT tunai Rp600.000 ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira kabar baiknya seperti apa? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, banyak sekali yang bertanya di kolom komentar di video-video sebelumnya di channel Diari PKH ini terkait dengan bagaimana nasib para KPM BPNT yang hingga saat ini masih belum mendapatkan undangan dari pihak pos. Apakah ada harapan untuk dicairkan bantuan BPNT-nya? Dan juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan serupa ya sahabat YouTube dari para keluarga penerima manfaat bantuan BPNT tentunya. Saya menyadari perasaan dari sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat bantuan BPNT utamanya yang hingga saat ini masih belum mendapatkan undangan, karena ini sudah memasuki akhir bulan Februari dan kita ketahui bersama terakhir proses pencairan atau pembayaran bantuan BPNT tunai di PT Pos ini hingga tanggal 5 Maret tahun 2022 ya sahabat YouTube. Nah, ini kurang lebih tinggal 1 mingguan ya. Apakah di waktu 1 minggu ini ada kemungkinan dari mereka yang masih belum mendapatkan undangan akan mendapatkan undangannya? Apakah di waktu sisa 1 minggu ini nantinya mereka ini akan mendapatkan bantuan BPNT tunainya? Nah sahabat itu, kabar baiknya ini tentu langsung disampaikan oleh pihak pos ya sahabat itu, bahwasanya pihak pos ini menyampaikan hingga saat ini data yang diterima oleh pihak pos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk para KPM yang dibayarkan bantuan BPNT-nya di tahun 2022, tepatnya di 3 periode pertama atau di 3 bulan pertama, Januari, Februari, Maret ya sahabat itu. Data yang diterima hingga saat ini masih 7 juta ya, kurang lebih 7 juta KPM penerima bantuan BPNT, baik dari BPNT murni maupun BPNT PKH ya sahabat itu. Padahal jumlah KPM keseluruhan BPNT di tahun 2022 ini adalah 18,8 juta KPM. Nah, kalau masih 7 juta, maka kurangnya ini masih sekitar 11,8 juta KPM yang datanya masih belum masuk ke pihak PT Pos Indonesia. Oleh sebab itu, para sahabat YouTube semua masih banyak yang belum mendapatkan undangan dari pihak PT Pos untuk pencairan bantuan BPNT ya sahabat itu. Karena kita ketahui bersama tentu undangan itu dicetak oleh pihak pos berdasarkan data yang sudah mereka terima dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat itu. Pertanyaannya, yang masih belum mendapatkan undangan, apakah ada harapan untuk dicairkan? Tentu ada ya sahabat itu, karena
data yang diterima masih 7 juta. Apabila keseluruhan data sebanyak 18,8 juta KPM ini sudah masuk ke pihak PT Pos Indonesia, tentu sahabat YouTube semua yang masih belum mendapatkan undangan ini akan mendapatkan undangan dari PT Pos ya sahabat YouTube, karena setiap harinya dari pihak Pos Pusat ini menerima data yang masuk atau menerima data masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan data KPM BPNT yang harus dibayarkan bantuan BPNT-nya untuk 3 bulan pertama ini ya sahabat YouTube. Jadi jangan khawatir, positive thinking, tunggu dengan sabar, insya Allah ya sahabat YouTube, bantuan BPNT tunai apabila sahabat YouTube semua ini masih memenuhi kriteria, masih memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan BPNT ini, tentu akan dicairkan bantuannya ya sahabat YouTube. Nah, beberapa syarat terkait dengan sahabat YouTube semua ini masih dapat atau tidak untuk menerima bantuan BPNT itu, diantaranya yang pertama, yang utama adalah masih tercatat di DTKS ya sahabat YouTube. Kemudian yang kedua, bukan termasuk kelompok pekerja yang tidak berhak menerima bantuan sosial, diantaranya ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD itu tidak boleh menerima bantuan sosial. Salah satunya adalah bantuan BPNT ya sahabat YouTube. Kemudian yang ketiga, termasuk keluarga miskin ataupun rentan miskin ya sahabat YouTube. Dan syarat berikutnya tentunya para KPM ini harus terdaftar di dalam SK penetapan sebagai penerima bantuan BPNT di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube semua, apabila memenuhi syarat-syarat tersebut, harap positive thinking, insya Allah kabar baiknya tentu akan diberikan undangannya dan akan dicairkan bantuan BPNT tunai Rp600.000-nya dari pihak Pos ya sahabat YouTube. Jadi sabar saja. Nah berikutnya terkait dengan proses pengambilan bantuan BPNT yang di akhir-akhir ini disorot oleh beberapa KPM tentunya, yang proses penyalurannya ini atau pembayarannya ada di pihak Pos, di mana pihak Pos ini dalam satu harinya banyak sekali warga yang berjubel untuk mengantri untuk mendapatkan bantuan BPNT-nya tentunya. Nah ini yang perlu dipahami bersama, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sudah mewanti-wanti terkait dengan proses pengambilan ini tidak boleh ada kerumunan dalam jumlah orang yang banyak dan dalam waktu yang lama. Ini memang tidak boleh. Namun setelah beberapa hari ini dicairkan, tentu kondisinya sangat berbeda dengan anjuran yang diberikan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Nah oleh sebab itu saya menghimbau kepada para keluarga penerima manfaat yang akan mengambil bantuan BPNT tunainya di kantor pos ataupun di titik komunitas yang mana nantinya dirasa di situ ada berjubelnya massa ya sahabat YouTube, maka sahabat YouTube semua ini harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat secara mandiri. Di antaranya dari rumah harus sudah mempersiapkan masker, tentunya harus pakai masker ya. Kemudian membawa hand sanitizer, kurangi kerumunan. Apabila ada kerumunan, ada berdesak-desaan, mending silakan sahabat YouTube semua ini minggir dulu ya, supaya tidak terjadi kontak dengan para penerima manfaat yang lainnya. Karena kita tidak tahu apakah dari sekian banyak penerima manfaat yang hadir di pihak penyaluran atau di PT Pos tersebut semuanya ini sehat ya sahabat YouTube. Jadi tidak ada jaminan untuk itu. Oleh sebab itu kita sendiri yang bisa mengkontrol, kita sendiri yang bisa mengendalikan ya sahabat YouTube dengan cara tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat secara mandiri ya sahabat YouTube. Kalau perlu bawa masker lebih dari satu. Apabila masker yang pertama dirasa ini sudah cukup lama digunakan, silakan ganti masker yang baru ya sahabat YouTube. Jangan lupa hand sanitizer, cuci tangan sesering mungkin apabila di desa tersebut disediakan tempat cuci tangan ya sahabat YouTube, dan hindari kerumunan. Apabila di situ berjubel, silakan menghindar terlebih dahulu ya, hindari kontak langsung dengan para keluarga penerima manfaat yang lain supaya terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga kabar baik ini menjadikan para KPM yang masih belum mendapatkan undangan
tetap positive thinking, bersabar, karena hingga saat ini proses data yang masuk dari Kementerian ke PT Pos ini terus berlangsung hingga nanti total KPM yang masuk datanya adalah 18,8 juta KPM. Dan sampai saat ini kurang lebih masih 7 juta KPM yang masuk. Jadi semoga di 1 minggu terakhir ini hingga waktu terakhir pembayaran di PT Pos ini nanti semuanya sudah terbayarkan ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diary PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.